Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Maida Safitri, Sarjana Sains Magister Farmasi. Saya adalah dosen tetap program studi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan TNI AU Cimbuluit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Farmaseutika Dasar. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi D3 Farmasi di semester 1 dengan kode mata kuliah F105 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktikum, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang fondasi regulasi, teori dasar, dan keterampilan praktis meracik dan menyiapkan obat dalam pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan permintaan resep dari dokter. Adapun pokok bahasan mata kuliah ini meliputi sejarah kefarmasian dan perkembangannya, pengenalan farmakope Indonesia yaitu ketentuan umum, bentuk sediaan dan monografi, pengenalan resep dan singkatan bahasa Latin dalam resep, perhitungan dosis maksimum, serta perhitungan bahan sesuai resep, serta peracikan sediaan farmasi sesuai resep, beserta pembuatan etiket dan kopi resep. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini bertujuan agar pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Menguasai sejarah kefarmasian dan isi farmakope Indonesia, yaitu ketentuan umum, bentuk sediaan dan monografi. Kedua, mampu menguasai pembacaan resep dan istilah-istilah yang digunakan dalam resep, serta melakukan screening administratif dan farmaseutik. Ketiga, mampu menguasai dan menerapkan perhitungan dosis obat maksimum dan melakukan pengenceran. Keempat, mampu melakukan penyiapan sediaan farmasi dan menghitung kebutuhan bahan sesuai resep. Kelima, mampu melakukan peracikan sediaan farmasi sesuai resep dokter serta membuat etiket dan salinan resep. Strategi pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi antara teori dan praktikum menggunakan pendekatan outcome-based education melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery. Pada mata kuliah ini, rencana pembelajaran semester atau RPS beserta referensi yang digunakan, materi pembelajaran, lembar kerja mahasiswa, serta forum diskusi dapat diunduh oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS Poltekkes TNI AU Cimbuluit. Penyampaian materi teori menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Materi disampaikan dengan strategi flip classroom, di mana mahasiswa mempelajari materi secara mandiri sebelum kelas dimulai. Untuk perkuliahan praktikum, proses penyampaian materi menggunakan project-based learning. Interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa dibangun untuk menciptakan ekosistem Student Centered Learning atau SCL. Di kelas teori, mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan forum tanya jawab melalui Learning Management System atau LMS. Di laboratorium praktikum, interaksi diwujudkan melalui kerja sama tim kolaboratif, sesi asistensi, dan diskusi pemecahan masalah atau troubleshooting bersama dosen.
Asesmen atau penilaian. Evaluasi ketercapaian kompetensi dilakukan secara komprehensif menggunakan penilaian autentik. Penguasaan teori diukur melalui kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sementara itu, kemampuan praktikum dinilai secara langsung menggunakan ujian praktikum dan penilaian harian melalui rubrik unjuk kerja atau performan rubrik, yang meliputi aspek kepatuhan terhadap kegigihan menyelesaikan masalah serta kerjasama tim. Penilaian akhir dari mata kuliah ini terdiri dari untuk penilaian teori, nilai tugas 20%, nilai UTS 40%, dan nilai UAS 40%. Sedangkan untuk nilai praktikum harian 60% dan ujian praktikum 40%. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Farmasetika Dasar dengan materi perhitungan dalam resep, dosis, dan pengenceran. Ya, pagi. Assalamualaikum. Duduk siap, gerak. Lapor, Prodi Farmasi tingkat 2, dilengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, bertemu kembali dengan saya pada hari ini di mata kuliah Farmasetika Dasar. Untuk minggu ini kita akan melaksanakan pertemuan yang ke-10 ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir lengkap untuk mengikuti mata kuliah Farmasetika Dasar. Ini adalah pertemuan yang ke-10. Sebelumnya kalian kita sudah melaksanakan perkuliahan ya. Kita sudah melaksanakan perkuliahan untuk melihat. Untuk melihat pada hari ini kita akan melaksanakan atau materinya apa? Kalian bisa buka RPS ya. RPS sudah ada di e-learning ya. Nanti kalian buka e-learning. Nah, untuk pertemuan yang ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi dosis dan perhitungan pengenceran. Jadi ini nanti bisa kalian lihat di RPS yang ada di e-learning ya. Sebelum kita melaksanakan saya memberikan materi pada hari ini, saya akan melihat apakah materi yang sebelumnya itu sudah kalian kuasai dengan cara saya memberikan pretest. Ini coba kalian bisa join di My Quizzes. Join myquiz.com di 036661. Bisa masuk? Oke ya, baiklah kita mulai. Uh, 14 orang. Ada yang terkendala ini? Oke, saya mulai ya.
Waktunya sudah habis ya untuk kuis pretest pada pagi hari ini. Ini saya lihat ada 3 teratas. Ya. Siapa? Oh, Yadi yang pertama, kemudian Dharma dan Neila. Oke. Apa yang saya bisa simpulkan dari hasil pretest kalian itu adalah kalian sudah bisa ya, sudah mengerti dari materi yang sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita akan mulai materi yang baru, yaitu perhitungan dalam resep, dosis, dan pengenceran. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dosis obat, kalian harus ingat tentang penggolongan obat. Ya, penggolongan obat itu menurut Permenkes nomor 917 tahun 1993 ada beberapa golongan obat, yaitu obat apa aja? Obat bebas, bebas terbatas, keras, obat wajib apotek, psikotropika, dan narkotika. Ya, jadi kalian harus tahu lambang-lambangnya juga, jangan sampai terlupakan. Ya, ini juga saya pernah membawakan materi tentang sosialisasi untuk penggolongan obat ini kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu di daerah Sekejulang di Cembeluit sini. Nah itu karena untuk ibu-ibu itu juga penting mengetahui penggolongan obat ini. Jadi harus dapat obat ini dari mana, apakah ini obat keras, apakah ini obat bebas, ya itu juga harus mengerti, ya. Kita lanjut ke macam-macam dosis. Untuk dosis itu ada dosis terapi, takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Jadi ini sebenarnya misalnya kalian minum paracetamol, biasanya dosisnya berapa? 500 atau 600 ya. Nah itu adalah termasuk dosis terapi ya, jadi itu bisa menyembuhkan. Kalau kita pusing atau badan kita demam, kita minum obat itu bisa pusingnya berkurang dan demamnya juga turun. Nah, kemudian di sini kita ingat lagi karena untuk perhitungan dosis pastinya dosisnya dari resep dokter ya. Nah, di sini ada resep dokter. Apakah resep ini bisa dilayani? Bisa. Bisa. Apa pertama yang harus kita lakukan? Screening. Screening apa? Administrasi, farmasetik, dan klinis. Oke. Coba kita lihat ya. Di sini ada screening administratif, screening farmasetik. Hitung keamanan dosis itu biasanya nah di sini perhitungan dosis obat. Perhitungan dosis obat itu kita bisa menggunakan atau berdasarkan apa? Umur pasien, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Oke. Jadi umurnya dosis bayi, anak-anak, dan dewasa itu berbeda. Ya, dan cairan dalam tubuhnya berbeda. Ya, sehingga si obat tersebut kan nanti masuknya melewati tersebar ke seluruh tubuh ya. Jadi itu harus diperhitungkan dosisnya. Kemudian juga ada luas permukaan tubuh sama ya. Untuk yang lebih gemuk itu luas permukaan tubuhnya itu lebih besar. Oke, nah ini adalah rumus untuk menghitung dosis maksimum pada anak-anak. Ada rumus Young, itu untuk anak umur kurang atau sampai dengan 8 tahun. Kemudian rumus Dilling untuk anak yang lebih dari 8 tahun. Dan rumus Fred itu digunakan untuk bayi.
Jadi batas yang disebut dewasa dalam perhitungan dosis umur berapa? 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun itu sudah dosisnya dewasa. Karena di sini ya, ini pernya itu adalah 20. Itu N tambah 12 juga kalau 8 tahun itu maksimalnya 20. Jadi 20 tahun. Nah, di sini ada 2 resep. Resep 1 dan resep 2. Coba saya mau tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Ini 2 resep ini apakah perbedaannya? Coba Ogzra. Yang saya lihat dari soal 1/2 perbedaannya di DTD, Bu. DTD itu untuk menghitung apa? Untuk menghitung dosisnya, Bu. Ya, untuk menghitung dosis. Jadi kita bisa lihat di soal nomor 1 itu paracetamolnya sudah 4 gram. Ya, 4 gram itu tidak mungkin untuk satu sediaan. Untuk misalnya satu kapsul atau satu bungkus. Tapi di soal nomor 2 itu paracetamolnya 350 mg. Nah, itu bisa digunakan hanya untuk 1 kali minum obat. Jadi perlu diperhatikan ya, di situ ada DTD atau tidak. DTD itu dataless dosis. Jadi berikan sesuai dengan yang tertera di resep. Fatimah, coba kenapa kita harus menghitung dosis maksimum? Di sini kan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan. Sehingga kalau dia melebihi artinya dapat menimbulkan keracunan ya. Jadi dosis maksimum itu kenapa harus kita hitung? Karena itu batas maksimum ya. Karena kalau sudah lebih dari dosis maksimum itu dapat menimbulkan keracunan. Nah, di sini ada soal perhitungan dosis maksimum. Ya, di sini ada paracetamolnya 150 mg, ambroxol setengah tablet, CTM-nya 2 mg, akan dibuat sebanyak 10 dengan signanya sehari 3 kali. Ya. Pasiennya adalah Haira, umurnya 10 tahun. Kita akan menghitung persen dosis maksimum CTM ya, karena dari 3 obat ini yang ada dosis maksimumnya adalah hanya CTM. Jadi perlu diingat tidak semua obat itu mempunyai dosis maksimum. Nah, yang perlu diperhatikan apa saja di sini? Selain dosis CTM-nya adalah umur. Karena kalau umur kita harus memperhitungkan tadi ada rumusnya. Manakah obat yang mempunyai dosis maksimum? CTM. Kemudian cari dosis maksimum obat tersebut. Kita bisa lihat di mana dosis maksimum? Dari Farmakope Indonesia edisi 3. Dari edisi 4 ada enggak? Ya, edisi 4 ada tapi tidak ada dosis maksimumnya. Jadi kita harus buka Farmakope Indonesia edisi 3. Kemudian sesuaikan dosis maksimumnya berdasarkan umur ya. Jadi di sini ada Haira. Jadi kita pakai DM-nya untuk sesuai umur N/20. Kenapa? Ya, karena pasiennya di atas 8 tahun. Setelah kita sesuaikan, maka dosis maksimum CTM untuk anak usia 10 tahun itu 20 mg per hari. Jadi tidak boleh melebihi 20 mg untuk 1 hari. Ya.
Setelah kita dapat DM sesuai umur, CTM-nya, baru kita hitung persen DM. Persen DM kita harus, apa yang harus kita perhatikan adalah signanya. Jadi sehari itu berapakah CTM yang masuk ke tubuh pasien. Nah di sini kalau lihat dari resepnya, satu hari pasiennya yang masuk ke pasien berapa? 3 kali sehari, 1 kali 2 mg. Jadi totalnya satu hari adalah 6 mg. Nah, kita sudah dapat 6 mg. Sedangkan dosis sesuai umurnya 20 mg. Jadi kita tinggal hitung persennya. Persennya 6 mg per 20 mg dikali 100% dapatnya 30%. Nah, setelah dapat 30% ini apakah resep ini masih bisa kita racik? Bisa. Karena tidak melebihi dari 100% dosis maksimum. Nah, kemudian ada lagi pengenceran. Ya, pengenceran itu serbuk yang dalam jumlah kecil atau kurang dari 50 mg itu tidak bisa langsung kita timbang. Ya, tetapi harus kita lakukan pengenceran. Dan pengenceran itu harus kita tambahkan bahan tambahan yang inert. Ya, artinya dia tidak ada zat aktifnya ya. Oke, dan ini juga nanti ada perhitungannya. Nah, di sini kita di laboratorium nanti akan menggunakan timbangan neraca ya. Jadi timbangan ini tidak boleh kita menimbang kurang dari 50 mg. Padahal mungkin ada resep nih, dia hanya menggunakan 30 mg. Ya, nah itu harus diapakan? Harus kita lakukan pengenceran. Ya, jadi, nah di sini CTM-nya hanya 20 mg. Boleh langsung ditimbang? Tidak, tapi harus kita lakukan pengenceran. Pengencerannya seperti apa? Resep yang dibutuhkan sesuai resep 20 mg. Penimbangan minimalnya 50. Jadi kita timbang penimbangan yang minimal 50 mg, kita tambahkan sakarum laktis, totalnya jadi 500 mg. Kemudian karena yang kita butuhkan hanya berapa? Kita butuh hanya 20 mg. 20 mg per penimbangan kita 50, kemudian dikali dengan 500 dapatlah 200 mg. Jadi dari campuran pengenceran ini kita ambil 200 mg dan ini nanti sesuai atau setara dengan CTM sebanyak 20 mg. Oke. Ya, sekian materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin memperkenalkan diri dengan saya Di Heriansyah dengan NIM 3052402. Izin bertanya Bu, untuk obat yang mempunyai dosis maksimum selain CTM apa aja ya Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi ada pertanyaan obat apa saja yang memiliki dosis maksimum selain CTM. Ya, dosis obat yang memiliki dosis maksimum itu antara lain kodein, kemudian luminal, ya, kemudian teofilin, diazepam, ya itu adalah obat-obat yang mempunyai dosis maksimum. Nah, kalian kalau misalnya pengen tahu kalau semuanya obat apa aja Bu, itu bisa kalian lihat di Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, di situ ada dosis maksimum untuk anak-anak dan dosis maksimum untuk dewasa.
Cukup jelas ya, Dik? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni. Izin bertanya, mengapa dalam suatu resep perlu dilakukan pengenceran? Ya, terima kasih Yeni atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, kenapa dalam suatu resep itu harus dilakukan pengenceran? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita di lab farmasetika itu menggunakan timbangan neraca, ya. Dan timbangan neraca itu minimal penimbangannya adalah 50 mg. Nah, untuk resep-resep tertentu yang bahan obatnya itu di bawah 50 mg, itu harus kita lakukan pengenceran. Seperti tadi contohnya, CTM itu kita hanya butuh 20 mg. Nah, 20 mg tentunya kita tidak boleh langsung menimbangnya sebanyak 20 mg karena dia kurang dari 50 mg, sehingga akan kita lakukan pengenceran dan mencampurkan dengan sakarum laktis. Tapi jangan khawatir, kalau kita menghitungnya dengan seksama dan benar, penimbangan kita itu adalah benar-benar sesuai dengan resep, yaitu 20 mg setelah diencerkan. Ya. Walaupun kita menimbangnya 50 mg, kita campurkan dengan sakarum laktis, tapi yang kita ambil itu setara dengan 20 mg. Ya, nanti mungkin akan belajar soal-soalnya sehingga bisa mengerti bagaimana cara perhitungannya. Ya, gimana ya nih? Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan dulu. Kita akan bersiap selesai pembelajaran. Silahkan dikondisikan. Duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Berkan. Berkan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Demikian penjelasan cuplikan video pembelajaran mata kuliah farmasetika dasar. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.